Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah membuatkan grup ya, grup WA untuk koordinasi keberlanjutan perkuliahan kita mengenai mata kuliah matriks, ruang, dan vektor. Kita harap semoga teman-teman dapat saling membantu dalam grup itu, dan saya minta teman-teman mahasiswa lebih banyak yang menjadi admin di grup itu ya, jangan hanya saya dan satu teman dari Anda, atau jangan hanya saya saja yang menjadi admin grup, supaya koordinasinya semakin mudah. Dan karena kita sebenarnya dalam situasi ancaman pandemi varian baru ya, Omikron, sehingga ada kemungkinan perkuliahan kita masih lebih banyak secara online, meskipun dari kampus sudah menyediakan ruangan untuk hybrid learning atau ruangan yang dibekali dengan kamera untuk bisa melakukan perkuliahan secara live, kemudian di streamingkan menggunakan Zoom, lalu teman-teman dari rumah bisa mengikuti. Namun ada kemungkinan karena banyak kasus-kasus di Sleman itu sudah meningkat. Kemarin ada belum lama sekolah favorit di Sleman itu terkena COVID ya. Nah, itu adalah varian yang baru, karena kalau di bulan Juni Juli kemarin itu sudah banyak yang terkena, itu kemungkinan sudah kebal untuk varian yang selain Omikron ya, untuk Alpha, Delta itu sudah kebal. Tapi kok ada kasus baru ini, bisa jadi dimungkinkan adalah varian baru yang jangan sampai kita terkena ya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman, apabila orang tua menganjurkan untuk tidak kuliah tatap muka, disampaikan saja kepada kepala prodi atau kepala jurusan dengan surat ya, supaya bisa lebih jelas, dan dengan seperti itu nanti akan lebih mudah kita identifikasi bahwa Anda punya alasan yang kuat untuk kuliah secara daring ya. Dan sebenarnya ini nanti tergantung kesepakatan kelas juga ya. Kalau dirasa lebih aman daring, ya daring. Kalau misalkan teman-teman yakin bisa secara offline, yaitu nanti kita lihat situasi. Kalau misalkan kita siap offline tapi kok situasi misalkan Sleman semakin varian Omikron yang terkena semakin banyak, ya kita mendahulukan keselamatan, kita lakukan dengan secara daring ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, tidak muncul varian-varian yang baru, dan segera Tuhan itu membebaskan Indonesia ya, khususnya negara tercinta kita, dari serangan wabah COVID ya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan ini meskipun secara asinkron dapat diambil hikmahnya dan dapat membawa manfaat bagi kita semua ya. Jadi ini saya jelaskan. Oh ya, saya mohon maaf tidak menampilkan kamera karena kebetulan saya di sini tidak membawa kemeja. Namun saya harap teman-teman tetap dapat mengikuti. Dan perlu saya sampaikan teman-teman, meskipun kita di era Merdeka Belajar ini sudah ada semacam wacana bahwa kurikulum kita itu nanti akan bergeser ke kurikulum OBE. Nah, kurikulum OBE itu apa? Itu adalah outcome based education, artinya adalah pendidikan atau pembelajaran berbasis outcome, sehingga menjadikan suatu paradigma pembelajaran kita itu bukan apa yang harus disiapkan oleh dosen, apa yang harus dibuat dosen untuk mahasiswa, namun yang dipentingkan adalah apa yang bisa dicapai, apa yang bisa diperoleh oleh mahasiswa. Dosen bukan satu-satunya sumber pembelajaran ya. Jadi dosen di sini hanya sebagai motivator dan fasilitator untuk memacu teman-teman supaya mengerti apa yang harus dipelajari. Kemudian teman-teman bisa menggali dari berbagai sumber untuk melengkapi kompetensi teman-teman. Misalkan teman-teman sudah tahu kisi-kisi atau apa saja pokok bahasan di dalam kuliah metrik, ruang vektor, atau kuliah kalkulus, atau kuliah yang lain, itu teman-teman bisa bebas mendahului belajar dari berbagai sumber ya. Jadi tidak harus menunggu dari dosen satu-satunya sumber, tidak seperti itu. Tapi silakan dimanfaatkan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Silakan Anda manfaatkan sumber-sumber dari internet, dari berbagai buku ya, atau mungkin dari eksperimen teman-teman ya. Apabila teman-teman suka bereksperimen, silakan, itu boleh. Jadi sumber tidak hanya semata-mata dari dosen. Jadi ini Merdeka Belajar, tetapi yang orientasinya adalah apa yang diperoleh mahasiswa, apa yang dicapai, apa yang dilakukan dan diperoleh oleh mahasiswa ya, bukan apa yang harus dibuat oleh dosen.
sehingga kita bisa menggunakan berbagai sumber bahan pembelajaran. Karena di YouTube kita ya, di YouTube sudah banyak sekali para pakar-pakar itu yang membagikan webinar kuliah-kuliah online-nya yang bisa dikatakan akan membawa wawasan yang baru bagi kita. Jadi sebagai dosen juga ikut belajar ya dengan membawa materi-materi berbagai sumber itu. Oke, teman-teman. Jadi kuliah kita tentang matriks, ruang, dan vektor ya. Saya akan nge-share sedikit supaya kita punya gambaran mengapa kita mempelajari metrik, ruang, dan vektor ya teman-teman ya. Oh iya, sebelum kita kita membicarakan tentang metrik, ruang, dan vektor, jadi di Spada sudah saya tulis ya nama saya. Teman-teman bisa memanggil dengan panggilan Pak Ahmad atau Pak Taufik ya. Biasanya Pak Taufik. Dan nomor WA saya sudah ada. Silahkan teman-teman bisa kalau ada keperluan bisa japri dengan tata cara japri secara santun ya, seperti yang sudah diajarkan ketika ospek, ketika teman-teman PKKBN sudah diajarkan, teman-teman bisa menghubungi saya. Kemudian untuk keperluan diskusi atau koordinasi tentang perkuliahan juga bisa menggunakan grup WhatsApp yang sudah Anda buat. Jadi mengapa kita mempelajari metrik, ruang, dan vektor ya? Karena matriks itu kan identik dengan semacam array dengan dimensi 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan array yang 3 dimensi ada, tapi jarang sekali. Biasanya metrik yang menjadi pembelajaran di kuliah-kuliah dasar itu adalah metrik 2 dimensi ya. Jadi mengapa metrik itu kita pelajari? Karena teman-teman dari dunia informatika nanti ketika mengerjakan tugas akhir mungkin ada yang bersinggungan dengan image processing atau pengolahan citra ya. Jadi kalau teman-teman itu misalkan membuat suatu sistem pengenalan wajah, nah, di situ pasti teman-teman akan melakukan operasi yang berhubungan dengan metrik. Operasinya adalah di mana metrik-metrik itu mewakili suatu nilai piksel gambar ya. Nah, nilai piksel gambar nanti itu akan dicari cirinya, sehingga setelah ciri itu ditemukan, ciri itu nanti akan dimasukkan ke dalam metrik lagi, dalam bingkai metrik yang baru. Nah, bingkai metrik yang baru ini akan dihitung jarak kedekatannya dengan ciri dari image atau foto yang baru ya, yang belum dikenali. Jadi misalkan teman-teman sudah punya metrik-metrik citra referensi di dalam suatu sistem komputer ya, kemudian saya sebagai orang yang akan presensi, saya mendekat ke komputer yang sudah ada kameranya, maka kamera akan menangkap wajah saya. Kemudian wajah saya ini akan dihitung setiap piksel-piksel wajahnya ya, setiap blok berapa kali berapa. Misalkan blok setiap 3 kali 3 piksel itu dihitung cirinya. Setelah ketemu cirinya nanti akan dimasukkan ke dalam suatu array yang menampung ciri-ciri itu ya. Kemudian array yang menampung ciri-ciri itu dihitung kedekatannya dengan array ciri yang sudah ada pada sistem komputer, sehingga nanti akan dekat ke wajah siapa. Kalau memang saya yang sesungguhnya, maka akan sistem itu akan menyetujui bahwa memang saya yang presensi di depan komputer untuk presensi tersebut. Tapi kalau bukan saya, pasti kedekatan dari hasil pengukuran array ciri tadi tidak sampai nilai yang tinggi ya. Pasti dianggap oleh si komputer itu, oh ini bukan Pak Taufik ya. Tapi lebih dekat ke ciri yang lain. Berarti tidak benar. Berarti tidak bisa melakukan presensi. Nah, salah satunya contohnya seperti itu. Dalam operasi image processing itu akan melibatkan metrik, karena memang paling mudah suatu komponen di dalam gambar image ya, image JPEG itu kan sebenarnya tersusun atas suatu pixel. Nah, di dalam pixel itu kan sebenarnya dot ya. Ibaratnya adalah kotak-kotak kecil yang mengisi suatu gambar, itu punya nilai. Kalau gambarnya itu semakin tajam berarti bisa dikatakan range-nya itu bisa memiliki rentang dari 0 sampai dengan misalkan 1200 misalnya. Kalau gambarnya berwarna tetapi warnanya tidak terlalu ngejreng ya mungkin 0 sampai 256. 0 itu berarti tidak ada intensitas cahaya, berarti gelap. Kalau 256 itu warna putih ya. Antara gelap dan putih itu ada warna-warna yang lain ya.
Jadi ibaratnya pixel itu suatu blok yang mewakili dia diisi warna apa dengan bilangan-bilangan tertentu ya. Setiap blok itu punya nilai. Kalau nilainya 0 berarti dari si blok pixel itu warnanya hitam ya, nggak punya cahaya. Kalau satu blok pixel itu nilainya 256 berarti atau 255 berarti dia warnanya putih ya, dan sebagainya ya. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian vektor. Nah, teman-teman kalau masih ingat ya, misalkan saya gambarkan di sini, misalkan M ini saya ibaratkan suatu balok. Kemudian saya mengikat M ini ya dengan tali ke atas. Kemudian saya ikat M ini dengan tali satu lagi ke kanan ya. Lalu yang atas ini saya tarik dengan kekuatan 6. Kemudian yang tali ke kanan itu saya tarik dengan kekuatan 8. Kira-kira si benda M ini akan bergeser kemana? Pasti bergesernya nggak ke kanan, nggak ke atas, nggak juga ke kanan, tapi merupakan hasil dari dua kekuatan tadi ya, yang ke atas tadi 6, yang ke kanan tadi kekuatan tarikan talinya itu 8. Maka pasti M-nya itu akan bergeser miring ya, miring ke kanan ya. Seret. Sejauh berapa? Sejauh 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat di akar. Hasilnya 10 ya. Hampir sama seperti Pythagoras. Jadi apa yang kita lakukan tadi dengan perumpamaan pergeseran M tadi itu adalah vektor ya. Jadi besaran yang punya nilai dan arah. Kalau kita hanya berhitung uangmu berapa, uang saya Rp1.000, uang saya 1 juta, itu hanya nilai, itu bisa dikatakan skalar, nggak punya arah ya. Tapi kalau ini tadi, suatu benda itu ditarik ke arah atas dengan gaya 6, misalkan 6 Newton, kemudian ditarik lagi dengan tali ke kanan dengan gaya 8 Newton, nah itu resultannya bergeser sejauh sebesar 10 Newton dengan gaya 10 Newton sejauh arahnya ke miring ke kanan ya. Nah, itu karena dia punya nilai 10 Newton dan juga arahnya, maka itu tidak bisa kita samakan dengan besaran yang skalar tadi. Yang skalar tadi hanya punya nilai. Nah, jadi perlunya kita mempelajari vektor itu seperti itu ya, karena di dalam games ya, untuk simulasi, kemudian modeling 3D atau games itu juga menggunakan besaran vektor, besaran ruang dan arah. Supaya apa? Supaya permainannya itu lebih realistis ya, walaupun itu hanya virtual, itu permainan, tapi apalagi 3D ya, 3D itu pasti harus menggunakan ruang dan vektor. Nah, itu akan sangat terbantu sekali kalau perhitungan vektornya itu sangat akurat ya, seperti kalau teman-teman melihat game bola ya, game sepak bola itu nendang melengkung tendangan berbagai arah itu realistis ya. Nah, itu karena dia menggunakan besaran vektor ya. Jadi seperti itu aplikasinya. Mengapa kita perlu mempelajari ini ya? Setidaknya kita dari cara-cara manualnya kita punya konsepnya, bisa mengerti. Nah, ini deskripsi kuliah kita ya. Ini, oh iya, sebentar. Ini yang pendahuluan ya. Jadi mata kuliah ini membahas tentang konsep metrik, jenis metrik dan operasinya. Kemudian ada determinan, kemudian inverse metrik. Saya yakin teman-teman SMA pernah ya pelajari itu ya. Nanti tinggal di refresh, tinggal dipoles lagi kegunaannya dan implementasinya seperti apa ya. Anda harus serius, ibaratnya Anda menguasai ini suatu saat kalau membuat tugas akhir yang berhubungan dengan ini bisa ya. Kemudian sistem persamaan linear serta hubungannya dengan determinan dan inverse ya. Itu sistem persamaan linear biasanya operasi metrik. Kalau teman-teman masih ingat ada eliminasi, substitusi itu bisa diselesaikan dengan metrik ya. Kemudian operasi-operasi vektor Euclides, kemudian ruang vektor dan subruang Euclid, kemudian basis dan dimensi, lalu transformasi linear dari Rn ke Rm, kemudian ruang eigen dan aplikasinya, serta implementasi menggunakan MATLAB ini sebagai opsional ya nanti ya, tergantung kita cukup tidak waktunya. Yang terpenting konsep dasar untuk perhitungan dasar metriknya kita sudah bisa sama-sama mengerti ya. Materi perkuliahannya ini ya tadi ya sudah kita sebutkan, ada 8 ya kurang lebih. Aturan perkuliahan karena kita sistem pembelajaran daring, saya minta teman-teman tetap presensi, jangan sampai lupa presensi ya. Saya memberikan kelonggaran di presensi itu dari awal mulai kuliah sekitar 30 menit lebih, silakan dimanfaatkan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian yang terpenting adalah apabila ada tugas-tugas, saya minta teman-teman bersungguh-sungguhlah menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ibaratnya itu adalah latihan Anda.
belum tentu Anda akan berlatih secara mandiri, kecuali ketika ada tugas, maka manfaatkan tugas tersebut untuk momen latihan. Jangan sampai Anda hanya mengandalkan UTS dan UAS, ya, karena akan sangat rugi. Mata kuliah seperti kalkulus, kemudian metrik, ruang vektor, atau matematika diskrit itu harus dengan latihan. Nah, tugas-tugas itu sebagai latihan Anda. Dan biasanya porsi tugasnya besar. Saya memang meletakkan porsi tugasnya itu besar untuk kuliah-kuliah semacam ini, ya, supaya membantu nilai UTS dan UAS. Jadi jangan sampai teman-teman hanya mengandalkan UAS dan UTS, ya, karena pernah mahasiswa itu nilai UTS dan UAS-nya baik, tapi 4 tugasnya tidak dikerjakan. Nah, dia hanya maksimal mendapatkan nilai C, ya. Sayang sekali, padahal kalau 4 tugas itu nilainya aja 60, dia sudah dapat nilai A. Tapi saya nggak bisa menolong karena tugasnya kosong. Padahal saya tidak pernah memberikan nilai untuk tugas itu di bawah 75, saya tidak pernah. Ya, jadi rugi sekali. Saya akan menghargai kalau teman-teman berusaha menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Kemudian ini penilaiannya, ya. Ini adalah materi dari Pak Heru, karena beliau adalah dosen yang senior yang pertama kali mencetuskan pembelajaran metrik ruang dan vektor dan komputasi intelligence, ya. Jadi saya merujuk pada materi beliau supaya kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa sama, ya, sesuai dengan yang sudah pernah diajarkan. Dan ini nanti untuk tugasnya itu akan saya tinggikan persentasenya adalah 40%. Kemudian ujian tengah semester itu adalah 30%, ujian akhir semester adalah 30%. Jadi teman-teman hati-hati, jangan tidak mengerjakan tugas, ya. Nah, ini untuk apa mempelajari metrik ruang dan vektor? Tadi sudah dijelaskan, jadi perlu saya perkenalan seperti itu supaya teman-teman punya gambarannya. Kalau kita sudah tahu tujuannya, kita belajar dasarnya itu pasti akan lebih niat daripada untuk apa sih kita ngitung-ngitung seperti ini, arahnya kemana, kita nggak tahu tujuannya untuk apa, itu nanti kurang semangat. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya, ada pengolahan citra. Jadi citra itu ini gambar hitam putih, ini hitam itu semakin tajam warnanya, berarti dia mendekati pixel nilai tertinggi, ya, tergantung resolusinya. Kalau ini hanya resolusinya 256, ya berarti 0 sampai 255. Yang putih ini mendekati 0, kemudian yang hitam ini, yang putih ini mendekati 255, yang hitam ini mendekati 0, ya. Kemudian ini ada operasi untuk apa ini? Ini artefak, ya, membuat artefak. Biasanya membuat artefak itu setiap blok pixel berapa kali berapa itu dikalikan suatu kernel. Nah, kernel itu juga suatu metrik, ya, suatu metrik yang memodifikasi nilai dari blok pixel tersebut, sehingga nanti hasilnya itu menjadi seperti ini, ya. Ini seperti ini. Ini salah satu contohnya. Kemudian ini juga, ya, suatu gambar bangunan. Ini kalau saya ini saya lebih jelas lagi, ya, tadi belum di slideshow. Ini suatu gambar defaultnya seperti ini. Kalau dikalikan dengan suatu metrik kernel, ya, ini kita sebut metrik kernel, setiap pixel gambar yang berukuran 3x3 itu kalau dikalikan dengan perkalian metrik, ya, dengan kernel ini 0 - 1 0 - 1 5 - 1 0 - 1 0, kemudian hasilnya dijumlahkan. Setiap hasil penjumlahannya itu 1 pixel, itu menjadi pixel pada posisi tengah-tengahnya, ya. Kalau tadi di sini misalkan 3x3, itu dikali di sini menjadi warna yang hasil perkaliannya tadi. Nanti akan kita visualisasikan, ya. Saya tadi menemukan suatu situs untuk menjelaskan penggunaan kernel, ya, kernel untuk menajamkan, ya. Nah, itu akan menjadi seperti ini, ya. Menjadi seperti ini ketika dikalikan. Kemudian ini dibulurkan juga sama, ya. Setiap blok pixel 3x3-nya kalikan dengan ini, ya, 1/9 dari metrik yang berjurus sangkar yang nilainya sama. Hasilnya ditaruhkan di sini, kemudian yang lainnya menjadi hitam. Itu warnanya akan membentuk suatu gambar yang lebih ngeblur dari gambar default. Kemudian ini kalau dikalikan dengan seperti ini edge detection, ya. Menjadi hanya tepi-tepinya saja yang warnanya menyala, ya. Ini penting, ya, deteksi tepi ini biasanya untuk pengenalan pola, ya. Kalau teman-teman misalkan ingin membuat suatu sistem pengenalan batik, ya. Jadi membedakan batik Jogja dengan batik misalkan
batik Makassar ya, itu bisa menggunakan edge detection, kemudian nanti ketemu ciri-cirinya, lalu menggunakan machine learning, ciri-cirinya itu diklasifikasikan. Nah, kemudian ini juga untuk pembuatan game ya, game bola, game basket, sepak bola, menggunakan jelas ada nilai pergerakan, ada nilai arahnya ya. Untuk membuat permainannya menjadi semakin realistis, ini simulasi-simulasi itu menggunakan vektor ya, ruang dan vektor. Ini kemudian catur ya, bagi yang suka catur ini, jadi setiap pola-pola pergerakannya itu juga menggunakan ruang dan vektor ya, untuk membuat sistem itu bisa melawan taktik kita ya. Kalau kita misalkan maju kuda terlebih dahulu, dia akan punya pergerakan untuk menganalisa nanti pergerakan ruang dan nilainya itu kira-kira gimana supaya kita kalah. Ya. Bukunya ini dari Dr. Adi Wijaya. Ini salah satu buku yang dari saya ya. Silakan nanti teman-teman bisa memperluas dari berbagai sumber, mungkin mencari sumber-sumber dari kuliah lain itu bisa, atau teman-teman menyukai buku-buku dari luar negeri bisa ya. Ini salah satu untuk memotivasi Anda ya. Kemudian sebagai tools opsionalnya itu bisa nanti menggunakan MATLAB atau R ya nanti ya. Kalau Python kebetulan saya tidak menginstal ya Python ya. Saya hanya punya R dan MATLAB. Itu pun nanti opsional karena kita lebih menekankan pada operasi secara manualnya. Oke. Nah, ini ya, nanti saya tunjukkan ini ya, di situs setosa.io, EFI kernel ini. Ini menarik ya tadi ya, kenapa kita mempelajari metrik, salah satunya metrik itu bisa digunakan untuk menajamkan warna atau ngeblurkan warna suatu gambar atau melakukan deteksi tepi ya. Jadi operasinya ini kernel ya. Suatu gambar wajahnya. Katakanlah wajahnya siapa ini? Wajahnya si Michael. Wajahnya Michael ini. Nah, ini kalau kita perlihatkan secara detail ini, setiap kotak-kotak penyusun gambarnya itu adalah pixel. Nah, pixel itu punya nilai ya di sini ya. Coba Anda perlihatkan. Ini ya, yang warna hitam itu nilainya tinggi. Oh sorry, yang warna hitam itu nilainya rendah karena lebih gelap ya. Semakin terang warnanya, nilai pixelnya semakin tinggi ya. Nah, ini yang putih ini 255 ya. Berarti ini resolusinya adalah citra 266 bit ya. Kalau semakin warnanya HD, high definition, nanti ukurannya juga semakin besar megabyte-nya ya. Itu mungkin satu pixelnya berat, besar. Misalkan satu pixel warna putihnya itu bisa 2000 atau 1200. Nah, itu seperti itu ya. Ini kalau kita suatu gambar itu ternyata kalau mau kita proses harus kita representasikan dalam bentuk metrik seperti ini. Nah, seperti ini. Dan lebih enaknya adalah metrik bujur sangkar ya. Jadi suatu gambar itu kita crop dulu. Kalau kita perhatikan di sistem-sistem pengenalan wajah itu biasanya sistem pengenalan itu mengambilnya secara bujur sangkar ya. Yang diambil itu dikotai ya, wajah kita dikotai masuk dalam bujur sangkar. Nah, seperti ini. Karena kernel-kernel itu metriknya ya, metrik bujur sangkar. Yeah. To see how they work, let's start by inspecting a black and white image. The metric on the left contain number antara 0 sampai 255 yang setiap ini titiknya korespon pada bentuk kotak-kotak dari gambarnya itu ya. Tadi sudah saya sampaikan, yang hitam itu mendekati warna yang nilai pikselnya mendekati 0 ya. Gelap itu mendekati 0. Kemudian yang putih ini 255 ya. Kalau merah nanti juga antara 0 sampai 255 ya. Merah itu warna paling terang kan putih ya. Nah, kemudian si gambar wajah ini mau kita apakan? Oh, ini mau kita pertajam. Untuk mempertajamnya, nanti setiap blok 3x3 dari gambar pixelnya dia itu akan dikalikan ini, metrik kernel. Nah, metrik kernel sharpen itu seperti ini ya. 0, min 1, 0. Min 1, 5, min 1, 0, min 1, 0. Seperti ini. Nah, prosesnya ini ternyata dari situsnya ini dijelaskan secara detail ya. Ini. Di bawah ini ya, setiap 3x3 blok dari pixel nih sudah ada warna merahnya ya. Bagian yang saya geser posisinya ini menunjukkan
hasil dari perkalian 3 kali 3 blok pixel ini dikalikan dengan ini, kernel sharpen yang ini ya. Ini ya. Ini menjadi saya ulang lagi ini ya, perhatikan yang warna merah yang di ujung kiri atas ini adalah 3 kali 3 blok pixel yang dikalikan, setiap elemen pixelnya dikalikan dengan nilai dari tadi metrik kernel sharpen tadi. Metrik kernel sharpen itu nilainya 0, min 1, 0, min 1, 5, min 1, 0, min 1, dan 0. Itu memang nilainya seperti itu, khusus untuk kernel penajam gambar ya. Nilainya sama seperti itu ya. Nah, pixel yang paling ujung dari kotak merah yang paling kiri atas itu nilainya 206 ya. Dia abu-abunya agak terang ya, mendekati 200 ke atas ya, 206. Itu dikalikan dengan 0 ya, perkalian metrik ya. Ini dikalikan dengan elemen metrik dari metrik kernel tadi, 206 kali 0. Kemudian sebelahnya juga mirip ya warnanya, beda tipis, cuma 1 pixel bedanya. Bedanya 1 ya. Itu 205 kali metrik kernel yang elemen baris 1 kolom 2, yaitu min 1 ya, 205 kali min 1. Kemudian ditambahkan dengan metrik ini kan ampun juga, Mak. Sik bantal kula ijo niku ampun juga kajeng niku. Nah, terus yang elemen blok metrik berikutnya ya, seterusnya ya seperti itu. Pokoknya semua elemen metrik yang di kotak ikan merah itu dikalikan ya dengan elemen-elemen dari metrik kernel. Nah, setelah dikalikan ini dijumlahkan. Hasilnya 65. 65 itu berada di mana sekarang nilai pixel 65? Oh, di sini. Warnanya, warna keabu-abunya 65 itu sekian ya. Nggak terlalu hitam, nggak terlalu terang, ya sekian. Abu-abu agak buram ya. Itu letaknya kalau kita cermati di tengah-tengah dari 3 blok tadi. Kemudian sekelilingnya itu menjadi hitam ya. Jadi itu memang strateginya. Pixel hasil dari perkalian dengan metrik kernel tadi itu menghasilkan pixel baru yang diletakkan di tengah-tengah dari blok pixel 3x3 tadi. Kemudian di sekelilingnya, di adjacent-nya, istilahnya metrik adjacent itu yang mengelilingi ya, itu menjadi hitam ya. Nah, penjelasannya ada di sini mengapa seperti itu ya. Nah, on the subtlety of this process is what to do along the edge of the image. For example, the top left corner of the input image hanya punya 3 kali tetangga, 3 metrik tetangga ya. Ya, 3 kali blok. Itu kalau yang ujung kanan atas itu hanya punya 3 pixel yang mengelilingi dia ya.